Menjual t-shirt secara online itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Banyak orang sudah mencoba menjual kaos di berbagai marketplace lokal. Namun yang sering terjadi adalah persaingan harga yang sangat ketat banget ya. Margin semakin tipis dan ketergantungan pada promo atau diskon. Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa tidak semua produk cocok dijual di market yang sama. Nah, t-shirt terutama yang memiliki desain yang unik, pesan emosional, atau segmentasi tertentu justru memiliki peluang yang lebih besar ketika dijual di Etsy. Nah, perkenalkan, nama saya Yoyo Rubiantono dari Yosuki Media. Saya sudah berkecimpung di dunia digital marketing kurang lebih selama 20 tahun, mendampingi berbagai jenis bisnis mulai dari skala kecil hingga brand yang ingin bertumbuh secara global. Nah, di video kali ini saya ingin membahas satu topik yang cukup sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara menjual t-shirt di Etsy. Nah, sekaligus kenapa Etsy justru lebih menarik dibandingkan market lokal seperti Shopee, khususnya untuk produk kaos seperti ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan terima kasih terlebih dahulu karena Anda sudah meluangkan waktu untuk ada di video ini. Saya juga menyadari satu hal, 89% orang yang nonton video saya belum pernah subscriber sama sekali. Untuk itu, teman-teman bisa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan informasi penting lainnya. Bila Anda ingin terus saya membuat materi yang lebih lengkap dan lebih baik, saya sangat berterima kasih bila Anda berkenan menekan tombol subscribe. Ini bentuk dukungan kecil yang berarti sangat besar untuk kami. Terima kasih, mari kita mulai videonya. Mari kita mulai. Alasan pertama, mengapa menjual t-shirt di Etsy itu lebih menarik dibandingkan dengan market lokal seperti Shopee ya. Nah, semua itu tergantung dari karakter pembelinya. Nah, pembeli di Etsy itu tidak datang untuk mencari produk termurah. Nah, mereka datang untuk mencari produk yang unik, personal, dan relevan dengan identitas atau momen tertentu dalam hidup mereka. Nah, selama desain dan pesannya tepat, harga itu bukan masalah yang besar ya. Berbeda dengan market lokal yang cenderung mempertemukan penjual dengan produk serupa yang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, di Etsy itu justru memberi kita ruang bagi produk yang spesifik. Nah, t-shirt dengan tema profesi, komunitas, keluarga, atau momen khusus seperti pernikahan dan kelahiran, Halloween, kemudian Natal gitu ya, memiliki peluang besar untuk terjual dengan harga yang sangat lebih sehat. Nah, alasan kedua adalah persaingan yang lebih rasional ya. Di marketplace lokal, satu desain kaos bisa langsung ditiru dan dijual dengan harga yang lebih murah dalam waktu yang singkat. Nah, di Etsy yang dijual itu bukan hanya kaosnya, tapi juga konsep, cerita, dan positioning produk. Selama mampu menyasar niche yang tepat, peluang bersaing itu tetap terbuka dan bahkan untuk toko yang baru. Nah, ini adalah hal yang bagus ya. Nah, alasan ketiga adalah nilai jual dari mata uang dolar kita. Dengan menjual di Etsy, penghasilan yang didapat berbasis dolar. Nah, ketika dikonversikan ke rupiah, margin yang dihasilkan jauh lebih besar dan jauh lebih terasa, terutama jika produk dijual secara konsisten. Nah, hal ini yang membuat satu penjualan di Etsy itu seringkali setara dengan beberapa penjualan di market lokal. Nah, setelah memahami alasan memilih Etsy, langkah berikutnya adalah memahami cara menjual t-shirt dengan benar. Nah, langkah pertama yang dimulai dari riset niche di Etsy. T-shirt yang laku itu bukan kaos umum ya atau kaos polos ya, melainkan kaos dengan target market yang jelas. Contohnya adalah t-shirt untuk profesi tertentu, hobi tertentu, atau momen khusus. Semakin spesifik targetnya, itu semakin mudah produk tersebut ditemukan oleh pembeli yang tepat. Nah, langkah berikutnya adalah menganalisis toko yang sudah berjalan. Caranya dengan mencari produk t-shirt di Etsy, lalu melihat toko-toko yang memiliki review aktif dan konsisten. Nah, toko yang menarik itu bukan selalu toko besar ya, tapi toko kecil atau menengah yang penjualannya terlihat lebih stabil. Nah, dari review yang muncul, potensi penjualan harian itu bisa diperkirakan. Kemudian setelah itu penting untuk memperlihatkan format produk. Nah, t-shirt di Etsy biasanya dikemas dengan judul yang menjelaskan siapa target pemakainya, dilengkapi dengan foto mockup yang rapi dan profesional. Nah, di deskripsi tidak hanya menjelaskan bahan kaos, tetapi juga makna dari desain tersebut. Sekarang mari kita praktek. Kita saat ini ada di Etsy ya teman-teman.
kita akan melihat Etsy itu sejauh mana mengakomodir produk-produk yang custom seperti ini. Seperti kita tadi jelaskan bahwa di sana kita punya atau di Etsy itu niche-nya harus spesifik. Semakin spesifik maka semakin mudah orang menemukan toko kita. Misalkan kalau di Christmas ya, misalkan t-shirt Christmas gift gitu, atau Christmas joke, Christmas happiness gitu, t-shirt. Christmas t-shirt funny ya, lucu. Christmas t-shirt funny, lucu-lucu. Nah, seperti ini. Stop staring my balls. Berhenti mainin bola saya. Kemudian jingle my bells. Kemudian I'll guarantee white Christmas ya, kayak gini. Ini alatnya ya. Kemudian ini kaos yang lucu-lucu ya. Ini suami istri, ini kenal banget ya. Dia jualannya banyak banget ya. Nah, ini suami istri pakai kaosnya ini putih, terus kemudian mereka juga bisa milih bunyi Christmas vibes tee. Kita bisa cek ini penjualannya masih dikit ya, kita cek dulu masih dikit, kemungkinan ini baru upload ya, baru upload ini kalau udah lama. Ini juga masih dikit, 700 ya, nggak dikit juga ya, 700. Ini DTF ya, nah, kayak gini teman-teman semua. Ini di sana bisnisnya kencang banget. Ini 1,5K 300. Kemudian secara desain maka sebenarnya kita mencari yang penjualannya tinggi. Kita mencari yang penjualannya rendah untuk melihat ya mulainya kayak gimana sih mereka gitu. Kalau kita mencari yang paling paling rame ya ini ya. Ini joke bapak-bapak ya ini. Kemudian yang paling keren lagi, nah ini lucu ya, tapi baru dikit. Kalau kita lihat nanti biasanya listingnya baru aja. Kemudian nah ini kaos, ini 11.000 ya, ini untuk kaos cewek ya. Kita bisa cek juga nanti, kita review. Kita akan nyari desainnya yang bagus ya, 1K 4,2, 200 4,7. Nah ini orang yang sama ya tadi ya, jadi dia orang yang sama bikin video seperti ini ya. Jadi suami istri kompak ya, couple ya, nggak tahu suami istri apa enggak, tapi mereka couple. Kita bisa cek review satu-satu. Kemudian ini 5,2, ini desainnya juga banyak teman-teman. Kalau masih ingat, desainnya ada di Kreatif Fabrika ya. Dan ini kaos ini nggak keren-keren amat, nggak bagus-bagus amat sebenarnya, kayak lusuh-lusuh gini, tapi orang pada suka. Ini rame banget tapi juga laku ya. Ini 300 something, 174, 150. Ini joke ya, joke bapak-bapak. Ini kaos, ini baru juga, ini orang yang sama. Ini orang yang sama tadi ya, ingat mas dan mbaknya sama. 300.000 rupiah. Oke, kita cek dulu. Nanti kita akan review satu-satu untuk ngelihat apa sih strategi yang mereka lakuin ya. Nah kayak ini is Jolly. Nah ini supplier yang sama kayak tadi ya. Nah ini juga funny joke ya, namanya juga Christmas joke ya. Nanti kita akan buat atau cari yang military ya. Nah kayak ini produknya harganya 382.000, terus laku 652 gitu ya. Terus desainnya kayak gini gitu. Apa nggak bikin kita menangis terharu ya? Menangis terharu ya. Ini 400.000, terus kemudian ini. Oke. Kemudian ini cukup ya, kita review satu-satu. Kemudian kita lihat ya, di toko ini dia laku tadi reviewnya 7 ya. Excellent reviewnya. Terus kemudian detailnya seperti ini, size S, US leather ya, desain Erisara art ya, cotton, polyester. Kemudian ini ada deskripsinya ya, jadi ada story-nya dan deskripsinya. Ini deskripsinya, story-nya adalah funny Christmas vibes t-shirt, perfect for those who looking for humorous inappropriate holiday t-shirt, ideal as a cake gift for friend, him or her.
great for white elephant exchange and Christmas party, kado silang dan pesta Christmas ya. Kemudian fiturnya gini, shoulder tape for stabilization dan lain sebagainya. Instruksinya kayak gini, simple ya, nggak terlalu ribet. Terus kemudian cost to ship ke Indonesia itu 174.000 dikirim dari Amerika ya. Gimana kita menemukan supplier dari Amerika? Nah, setelah video ini kita akan jelasin ya nanti. Tadi produk ini laku sekitar 300-400 ya, sehingga ini layak untuk kalau teman-teman merasa ini bisa bikin bisa bikin desain kayak gini, simple ya, simple ini namanya juga babak-babak cok ya. Nah, ini ada videonya kayak gini. Kita nggak bisa bikin video kayak gini juga nggak apa-apa ya. Ingat tadi ini ini untuk size guide ya, bukan untuk untuk menampilkan desain ya. Ini size guide, jadi kita bisa bikin yang sama ya dengan menggunakan AI sehingga nggak copyright sama mereka, sehingga bisa di listing, produk kita bisa di listing di situ. Ini warnanya sekian, kemudian sekian, seperti ini warnanya coklat abu-abu. Kemudian ini disclaimer, no return policy for made to order item. Jadi kalau udah dibikin ya nggak ada return policy ya, karena kalau di return policy di custom buat dia minta kembalian ya. Ini lucu banget jadinya. Nah, ini optionnya adalah brown savannah, light pink, sand, sport, white, military green ya, kayak gini. Dan ini tokonya umurnya 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya, nggak terlalu lama, 2,5 K sales ya. Jadi teman-teman kalau jual kaos di Amerika 2,5 sales ya cukupan lah gitu ya, cukupan oke maksudnya ya. Nah, ini kita save untuk diteliti lebih jauh ya, nantinya kita save di Google Drive. Kemudian yang kedua ya, ini sedang dicat ya, orang sedang lihat produknya, kemudian mau beli ya. Kemudian kita lihat umur tokonya itu oke, ini keren banget nih, 2 bulan. Nah, kita dapat jackpot ya bahasanya teman-teman. Jadi 2 bulan udah menghasilin 693, harganya 136 ya, nggak jelek-jelek amat ya harganya. Ini lagi promo ya, dia lagi promo. Ini mungkin HPP-nya sekitar $5 $6 ya, kan ini simple banget atau kualitasnya nggak bagus-bagus amat ya. Nah, ini kaos anak kalau nggak salah ya, kecil ini ya, kaos anak. Oke, kemudian good newsnya adalah kita nemuin toko dengan umur 2 bulan ya. Nah, kita bisa ulik atau kita bisa cek. Nah, kayak gini nih. Jadi tokonya 2 bulan itu listingnya baru 268 ya. Jadi dikit banget, harganya sekitar 346, dan ini lagi promo diskon pas Christmas ya kemungkinan, atau ketika di awal-awal ini sepertinya mereka lempar harga murah supaya dapat review dulu, supaya dapat klien dulu, customer dulu. Strategi common lah ya teman-teman. Nanti kalau punya toko, jual aja di harga margin misalkan $2 gitu ya, cukup banget ya, $2. Toh kita juga nggak repot ya, bikin juga nggak, ngirim juga enggak ya. Jadi kita selama masih dapat margin misalkan $2 atau 30.000 is oke ya, daripada di Shopee ya. Kita pikir dapat margin 30.000 ternyata cuman 3.000 dan itu harus packing, ngirim sendiri. Aduh, sedap ya. Oke. Nah, ini teman-teman kliennya ngasih bintang 5 semua ya, karena memang harganya masuk akal ya, murah dan masuk akal. Ini kalau di AliExpress atau CJ ya, itu kemungkinan ya $5 lah, $5 bisa plus gambarnya ya, karena ini DTF ya, DTF atau DTG. Oke, kita kembali ke sini. Ini 4 letter, kita Pure Cotton T-shirt and Co ya. Nanti kita ulik sedalam-dalamnya ya. Ini kita punya on sales, Christmas, nurse therapist, awareness, book list, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat mana aja yang laku ya. Jadi ini adalah yang laku ya, desain yang laku. Jadi kalau kita mau nyari desain yang laku, cek ke situ. Nggak semua toko membuka kayak gitu ya, tapi dia membuka sehingga kita bisa tahu mana yang laku ya.
yang paling laku mulai dari atas. Nah, desainnya kayak gini. Kita kalau nggak bisa, ini di crop aja terus masukin ke Midjourney ya, langsung di recreate di recreate apa namanya, desainnya. Jadi kita nggak repot zaman sekarang nggak repot tuh desain ya, di recreate kemudian tempelin ke platform ya. Oke, toko yang ketiga atau keempat. Nah, ini contoh ya, kaos simple banget kayak gini. Kemudian sekarang lagi diskon ya, harga 500.000 ke 200.000. Yang lagi dicat itu ada 5. Kemudian opsinya charcoal, dark coklat, dan black ya. Nah, gini desainnya ya. Ini bukan timbul ya, tapi memang itu DTF aja. Ini masnya nggak mau nampilin ya. Kemudian size-nya mulai dari SML, XL, 2L sampai out of stock ya, yang gede ya. Oke, kemudian ini udah ada tahun dan dia udah jual 5,7. Bayangin kalau kita punya toko di Etsy ada 10 ya. Udah keren kan? Daripada punya toko di Shopee. Ini nggak ngeracunin ya, tapi teman-teman punya opsi untuk menjual produk ini dan kita nggak perlu ngirim, nggak perlu nyablon, nggak perlu krek-krek ya. Krek-krek itu apa? Itu lakban, mana ini lakbannya. Oke. Dan nggak perlu panik ya. Nggak perlu panik karena belum dikirim ya, yang kirim orang lain. Kemudian yang keempat, Jolly ya. This is Jolly ya. Ini kucing ya, kucing warna biru ya, Oyen ya. Kalau di sini, nah ini desainnya banyak ya, unisex dan kawan-kawan. Kemudian colornya kita bisa pilih, reviewnya 4. Nah, kita bisa cek kualitinya yang kurang di sini ya, produknya kemungkinan apa nggak tahu, tapi bisa kita cek di sini yang ngasih review jelek itu atau kurang itu kita bisa cek alasannya kenapa. Tapi kalau ini niche-nya adalah cat lover ya, ini cocok untuk baju mereka. Kemudian umurnya juga baru setahun ya, setahun udah jual 900 atau hampir 1000 ya, udah keren banget ya jualannya baru setahun. Karena sebenarnya 1 tahun pertama itu adalah proses untuk mengumpulkan review, membuat trust gitu ya. Tahun kedua baru scale up, tahun ketiga 4, 5 udah settle, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu udah kayak passive income ya, karena customernya udah banyak, kita cukup memaintain mereka gitu. Memaintain toko kita ini, nambah listing ya, maksud saya nambah listing dan nambah store ya. Listingnya baru setahun pertama 259 ya. Saya kalau tahun pertama harusnya 2500 supaya cepat, tapi ternyata salah. Di bulan-bulan pertama itu harusnya ya 100 dulu, salesnya bagus baru naik, kayak gitu terus ya. Salesnya bagus baru ditambahin listingnya, jadi bisa listing satu setiap hari, itu keren banget ya. Jadi kalau sebelum mungkin setahun mungkin cuma 300-an doang penambahannya, dan itu bagusan daripada langsung banyak ya, karena Etsy akan lihat kualitas listingan kita itu diukur sama mereka. Kemudian t-shirt yang ke-6 ya, stop yang tadi kita obrolin ya, ini lucu banget ya. Apa namanya, ini videonya kayak gini. Nah, ini keren ya, ada video zoom in zoom out. Ini bikin orang lebih trust ya dengan kaos kayak gini. Kita kalau mau bikin kayak gini bisa banget ya. Ini mulai dari S sampai 5X. Ini ukuran Amerika ya, 390 itu ukuran Amerika. Kemudian reviewnya itu full power ya, 4,9 ya. Jadi keren banget, quality, dan dia enggak apa namanya. Nah, ini contoh yang udah 14 tahun 13k sales gitu ya. Silver Lake T-shirt & Co. listingnya udah 1100 ya, 1900. Kemudian Funny and Sarcastic, Patriotic, Father's Day T-shirt, Halloween T-shirt, Christmas, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan tema-tema ya, nanti kita bisa lihat mana aja yang laku. Nah, ternyata ini ada di sini ya, tapi sayangnya ini dimatikan, jadi kita nggak tahu. Kalau tadi itu dinyalakan, jadi kita bisa tahu ya, tahu yang mana aja yang listing atau produk yang laku di produk ini. Tapi kalau pakai tool kelihatan juga. Jangan khawatir. Kemudian yang ketujuh ya, quick printing ya, di ini kayak gini. I'm not an elf, I'm just short ya. Not an elf,
I'm just short ya, saya bukan elf tapi saya cuma pendek ya. Ini side chartnya, kemudian nah ini S, M, L, XL kayak gini ya. Kalau teman-teman lihat ini videonya sama ya, dia berarti berasal dari supplier yang sama. Yang bedanya cuma di desainnya. Ini sama, size chartnya sama. Oke, kita lanjut. Reviewnya excellent ya, walaupun udah jualan banyak banget dia excellent gitu, 5. Nah ini keren banget ya, setahun dia udah ngasilin 84,9k selama 3 tahun. Serius, reviewnya juga udah 2100. Genrenya ya, birthday gift, Halloween outfit, wedding gift, Christmas outfit, matching family outfit, custom order, football and hobbies, wedding anniversary gift, special occasion. Kayak gini ya, anak-anak, cowok, cewek, emak-emak ya. Kaos harganya 200-an ribu ya, 200-an ribu tapi rame ya. Ayo coba bandingin kalau di toko oren ya, jangan menyebut Shopee ya. Toko oren aja, toko hitam ya. Itu harga segini mungkin bisa ngalahin Erigo ya. Oke, kemudian lanjut kita ke toko berikutnya ya. Ini cowok ya, like a snack. Kita cepet aja, 390 ya, cowok-cowok nggak usah pakai diskon-diskon kayak cewek ya. Cowok-cowok kalau cocok dia pasti beli ya. Ini 3 tahun udah jual 18.000, ini keren banget ya. Teman-teman yang nggak ingin repot, yang nggak ingin produksi, yang ingin ngeprint, yang nggak mau desain, ini momen Anda, momen teman-teman semua untuk take action ya. Jalan jual desainnya ke market global, dan itu terbuka untuk semua orang ya, bukan cuman saya doang ya. Teman-teman bisa jualan. Insya Allah kita kalau ada kesempatan, ada rezeki, umur, kita bikin community ya, di Telegram dulu boleh atau di WhatsApp dulu boleh, sambil teman-teman tanya-tanya. Oke. Kayaknya udah ada ya. Nah ini raccoon ya, I'm not raccoon ya, Funny Christmas Raccoon Cotton Tee ya. Jadi ada Funny Christmas Raccoon Cotton Tee, jadi Funny Christmas T-shirt ya. Terus Holiday Like Animal, ini bisa di copy ya teman-teman, titelnya ya. Terus kemudian desainnya nggak ribet ya, warnanya ini kemudian kalau colornya marun sand, ini harusnya ikut berubah ya, tapi ini nggak berubah. Nah oke, kita umurnya Tom Nguyen Design ini aku yakin Vietnam ya, bener ya. Orang Vietnam aja jual di Amerika ya 23.000 itu, bayangin ya. Ya, Nguyen ya teman-teman. Dan ini aku yakin bukan dikirim dari Vietnam ya, tapi dikirim dari Amerika. Oke, ini yang ke-9 atau ke-8, ini Three Wise Men Be Serious ya. Ya ini cuk ya, cuk bapak-bapak ya. Funny Woman Christmas Sarcasm Quote Graphic T-shirt ya. Nah, ini umurnya udah 6 tahun tapi 1,8, jadi kayak kurang serius ya jualannya. Kemudian t-shirt berikutnya ini kayaknya udah Christmas, ini lucu banget ya, 200.000. Kemudian umur tokonya 2,5 tahun, 2,6 ya. Ini di United States ya. Nah kayak gini temanya, ini bannernya kita bisa setting. Kemudian Look at Me Being a Festival, ini paling simple sendiri, tadi jualnya juga lumayan 300-an atau 600 saya lupa ya. Nah kayak gini nih, ini bapak-bapak ya, bikin cuk bapak-bapak banget ini. Oke, nah ini umurnya 4 tahun, 3,3 salesnya ini Most Glad to Be White of Santa Labs ya, 400.000. Dia jualnya juga lumayan tadi. Terus umurnya 1,5 ya, Head Tuning Design. Jadi ya tahun pertama kita berjuang lah, insya Allah nanti jalan itu jadi banyak banget. Nanti listingnya cuma 400. Oke, setelah kita tahu customer desainnya kayak gimana, setelah kita melihat tokonya itu seperti itu, desainnya seperti itu, kita nyarinya gimana sih? Nyari suppliernya kayak gimana ya?
Nah, untuk suppliernya atau apa namanya, pabrikannya, kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga ya, seperti Printful atau di Printify ya. Nah, model produksi yang aman itu untuk pemula adalah kayak tadi ya, menggunakan Printify atau Printful ya, berbasis print on demand. Karena tidak semua dari kita itu bisa menghasilkan stok atau membeli stoknya. Cukup dengan POD, print on demand, dimana ketika laku desainnya kita baru ngeprint atau supplier baru ngeprint, sehingga tidak perlu membutuhkan stok dan minim resiko. Nah, dengan model ini penjual itu bisa fokus ke desain ya, teman-teman bisa fokus ke desain, riset market, dan optimasi listing tanpa harus mikirin produksi dan pengiriman secara manual. Bayangin kita kalau melakukannya marketing, penjualan, kemudian atau sales itu plus produksinya, itu capek banget dan hasilnya aku yakin nggak akan maksimal. Nah, tadi kita udah melihat ya toko-toko dengan tema Christmas, kemudian kaos lucu-lucu. Langkah berikutnya yaitu riset keyword. Jadi walaupun kita tadi ketik keyword t-shirt, itu belum tentu keyword yang menghasilkan penjualan ya. Keyword yang menghasilkan penjualan itu akan lebih spesifik, kayak tadi misalkan Christmas joke t-shirt ya, kayak gitu. Christmas joke t-shirt artinya orang yang akan merayakan pesta Christmas tapi dia pengen bikin kaos di hari Christmasnya itu dengan kaos yang lucu-lucuan atau apa namanya, joke ya. Karena produk yang bagus itu tetap membutuhkan keyword yang tepat agar mudah ditemukannya. Nah, keyword ini digunakan di judul, di tag, dan di deskripsi sehingga produk itu bisa muncul di pencarian isi secara organik tanpa kita harus iklan. Kemudian setelah di-upload, konsistensi itu menjadi kunci ya. Etsy itu lebih menyukai toko yang aktif dan terus menambah produk ya, kayak tadi sehari satu dengan membangun koleksi t-shirt dalam satu niche ya. Kemudian baru ke niche berikutnya. Peluang mendapatkan traffic itu dan penjualan itu akan semakin besar kalau kita secara konsisten, aktif, live di Etsy, menjawab pertanyaan customer atau klien dengan baik ya. Nah, menjual t-shirt di Etsy itu bukan hanya soal menjual kaos ya, tadi saya ingatin, tapi tentang menjual ide. Jadi kayak tadi Christmas t-shirt joke itu adalah ide, joke-nya adalah ide. North Christmas joke, nah itu adalah idenya di situ. Di situ kita menjual ide, identitas, dan cerita dibandingkan market lokal yang penuh dengan perang harga ya. Ayo kalau di Shopee, di toko oren itu ide kayak gini ketangkep gak sih sebenarnya? Itu kalau brand-brand besar oke, tapi kalau brand-brand kecil yang baru lahir orang nggak bakal lihat ya. Orang suka ngelihat brandnya, tidak terlalu melihat pesan apa yang disampaikannya. Di Etsy itu memberikan ruang bagi penjual untuk bermain di kualitas, di niche, dan value. Dengan pendekatan yang tepat, menjual Etsy di menjual t-shirt di Etsy itu bisa menjadi bisnis global yang stabil dan berkelanjutan. Bayangin kita desainnya di sini, jadi kerjaan kita cuma desain, listing, terus kemudian yang ngeprint, packing, ngirim itu orang di Amerika sana. Nah, kalau kita bandingin ya market lokal seperti toko oren, toko item ya, atau market sejenis, sebenarnya produk t-shirt ini sudah sangat padat ya. Udah banyak banget. Persaingannya yang terjadi bukan lagi soal desain atau konsep, tapi siapa yang paling murah ya. Di sana 3.000, 40.000 ya, 50.000 atau 100.000 dua, itu nangis lah kita. Desainnya mana, whatever lah. Ketika satu desain kaos itu mulai laku ya, teman-teman mungkin lihat dalam waktu singkat akan muncul puluhan bahkan ratusan penjual dengan desain yang mirip, lalu harga mulai ditekan. Nah, akhirnya margin semakin tipis dan penjual bergantung pada promo, diskon, atau iklan berbayar, sehingga kita makin tipis aja marginnya ya, dan mungkin nggak profit ya. Nah, di titik ini banyak penjual merasa capek sendiri ya, penjualan ada tetapi keuntungan tidak terasa. Masalahnya bukan pada produknya, tapi pada market tempat produknya itu dijual. Nah, Etsy itu memiliki karakter yang sangat beda ya menurut saya. Pembeli Etsy itu tidak datang untuk mencari produk termurah ya. Siapa yang datang ke Etsy untuk nyari yang harganya 50.000? Ya nggak ada. Mereka datang untuk mencari produk yang unik, personal, dan relevan dengan identitas mereka. Nah, t-shirt di Etsy itu tidak dijual sebagai kaos biasa, tetapi kaos dengan muatan emosional, kaos dengan profesi tertentu,
kemudian militeri, kemudian diplomat, kemudian profesi-profesi di Amerika lupa. Terus kemudian kaos yang bertema momen-momen khusus ya, seperti pernikahan, kelahiran, atau hadiah. Nah, selain itu harga Etsy itu menggunakan mata uang dolar ya. Ingat kita 16.000 ya. Satu penjualan di Etsy, di t-shirt di Etsy itu seringkali setara dengan beberapa puluh penjualan di market lokal. Jadi kalau 400.000 itu setara dengan menjual 10 ya ketika dikonversikan ke rupiah. Nah, ini adalah alasan kenapa t-shirt yang sama jika dijual dengan format yang tepat justru lebih sehat ya kualitasnya atau marginnya ketika dijual di Etsy. Nah, sebelum kita praktek kembali, maka saya ingin menjelaskan teman-teman bagaimana sih menemukan ide, konsep, cerita, target market yang jelas ya. Nah, bukan soal desain yang paling ramai atau yang paling keren, tapi paling relevan dengan market tertentu. Nah, semakin spesifik target market, justru semakin besar peluang produk tersebut laku. Nah, untuk membuat Oke, kita akan praktek mendaftar bagaimana sih cara mencari supplier di Etsy ya. Oke, untuk mencari supplier di Etsy kita bisa menggunakan Printful ya, seperti ini ya. Dan Printful itu gratis ya, gratis, di mana kita bisa mendesain sebanyak mungkin dan mereka menyediakan mockup-mockupnya ya. Kita coba daftar di Printful dengan seperti ini. Gunakan aja menggunakan Google ya. Kemudian continue. Content creator di web online store, yes ya, 0 sampai 50, kemudian clothing ya, kemudian jualnya ke ini, taunya dari mana, search engine, ya udah search engine aja. Here we go ya, kita udah ada di sini ya teman-teman. Di sini kita ada design your product. Jadi step pertama di sini connect store-nya itu bisa pakai Shopify, Wix, dan Etsy ya kalau kita udah daftar di Etsy. Kemudian publish dan setup billing. Kalau misalkan terjadi penjualan, kita langsung bayar ke Printful untuk mereka mulai mulai produksi pesanan kita. Nah, untuk melihat desain-desain atau produk katalognya, kita bisa ke sini ya, produk katalog. Kemudian kita bisa explore jenis-jenis kaosnya. Ini adalah men clothing ya, pakaian cowok tadi. Nah, ini dia woman clothing. Kemudian woman clothing ya. Nah, ini t-shirt. Ini kebetulan orang China ya, kita nyari yang agak-agak Amrik di sini ya. Nah, kayak gini. Atau ini boleh. Nah, ini Amrik ya. Kemudian desainnya banyak banget. Nah, kita coba aja satu yang mana. Oke, ini. Nah, ini contoh ya. Nah, kita bisa mulai start design ya. Nah, ini contoh ya. Ini enggak pesan ya. Jadi kita mau desain. Jadi kita akan buat desain produknya. Nah, ini udah ada deskripsinya, kemudian shippingnya. Begitu kita ekspor ke sana itu bisa langsung ada size template-nya, size chart-nya ya, ketika kita ekspor ke sana ke Etsy. Jadi nggak perlu khawatir untuk
untuk desainnya ya, untuk ukuran-ukurannya itu udah disediakan dari sana. Ini memang tidak dikirim ke Amerika ya, sehingga kita perlu mengirim atau apa namanya, perlu membuat detail pengiriman ini akan dikirim kemana ya, bukan ke Indonesia tapi ke Amerika ya. Nah, kita bisa cek atau bisa menggunakan alamat Printful ya. Jadi alamat Printful ini dipakai untuk di Etsy ya. Kita pakai sebagai alamat pengirimannya, asal pengirimannya, dan kita mendeklarasikan bahwa kita menggunakan pihak ketiga ya, Printful. Jadi bukan dibuat oleh sendiri. Nah, ini. Jadi Printful address itu adalah, atau alamat Printful itu di sini. Jadi kita bisa menggunakan alamat ini ya, New York City kalau tidak salah ya. Teks New York City, terus kemudian ada di 2 tempat ya. Jadi ada di Dallas dan Amerika Tengah sama Texas ya, West ya, Barat, Amerika Barat. Ada 2 tempat, sehingga ketika nanti ada yang beli di Texas dikirim dari sini, kalau ada penjualan dari Amerika Tengah itu dijual atau dikirim dari sini. Nah, kita pakai 2 atau salah satunya. Ini alamatnya, dan kita bisa pakai untuk alamat di Etsy ya nantinya ya. Ini kita bisa desain ya. Desainnya ini kayak tadi ya, kita ke produk katalog, kemudian kita masuk ke produk, start designing. Misalkan tadi woman clothes kita pakai atau buat mana ya, ini nah kayak gini ya. Oke, kita ulangi lagi. Oke teman-teman, kita mulai desain yang pertama ya. Jadi desain yang tadi itu udah kayak gini ya. Jadi kita tinggal menempelin logo yang ada di sini, dan kita bisa memilih semua ukuran 3x, 2xs, 1xs. Ini kita kalau mau front aja di sini, plus backnya nanti di sini, kemudian sebelah kanan saya hanya fokus ke front, karena semakin banyak desain itu semakin mahal juga ya. Nah, kita tinggal ngupload desain kita ya, misalkan save and close, misalkan kita upload bisa mensupport PNG dan JPEG ya, misalkan sembarang lah kita, misalkan kita apa namanya, oke pakai ini aja. Nah ini apa namanya, desainnya. Kemudian upload. Oke, kita apply. Oke, nah ini udah masuk ya, udah masuk ke kaosnya ya, walaupun ini kegedean sebenarnya. Kita bisa kecilin ya teman-teman. Ini apa namanya, print area, save print area. Nah misalkan kayak gini ya, kita bisa masukkan ke sini. Jadi ini adalah desain save area. Misalkan kita pengen desainnya kayak gini, ini kaosnya ya kayak gini. Nantinya nggak ini ya, sesuai dengan desainnya teman-teman. Ini cuman latihan aja ya. Kemudian placementnya ini di depan, kemudian nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya, hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, save templates, kemudian cut it. Ini karena pertama kali kita daftar ya, jadinya kayak gini. Nah di mockupnya itu kayak seperti ini.
Oke, nah ini dia udah jadi ya. Nanti ketika dipakai sama bapak-bapaknya kayak gini tadi. Nah ini pastinya kekecilan tadi ya, kegedean sorry, kegedean, jadi bisa kecilin supaya match dengan kebutuhan dari customer ya. Dan desainnya juga bukan ini ya, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Kayak gitu. Save template. Nah produknya udah ready ya. Nah ini nanti kita langsung bisa ekspor ke Etsy ya. Nanti teman sayangnya kita belum connect ke Etsy ya. Jadi nanti ketika kita udah create, maka kita bisa langsung connect ke Etsy atau di share ke Etsy, dan itu langsung masuk ke sana karena kita komunikasinya via API. Nah itu adalah salah satu desain ya, cara untuk mendesain toko toko kita supaya ada produk yang bisa masuk ke situ tanpa harus repot setting manual sendiri-sendiri ya. Ini prolognya ya, prolognya. Dan di sana banyak banget yang kita bisa desain ya, mulai dari kaos, mulai dari ini itu tergantung kita. Nanti koneksinya ada di sini ya teman-teman, nambung tokonya kita bisa Shopify, Etsy, Amazon, Squarespace ya. Bahkan Amazon pun itu bisa jual print on demand tadi ya. Sehingga cukup memudahkan kita. Nah tinggal kayak gini aja, connect terus kemudian connect ke Etsy, karena kebetulan kita belum daftar di Etsy ya. Connect ke Etsy, kita belum daftar Etsy, nanti kita akan daftar dulu ya. Sementara ini belum, sehingga kita fokus ke desain dulu. Nah produknya ada banyak tadi ya teman-teman. Sebelum kita kemana-mana, ini produk kita ya. Nah di publish itu langsung menuju ke Etsy nantinya. Oke. Nah produk katalog kita itu ada banyak banget ya, bisa kaos, kemudian ini DTF flag produk ya, embryody produk, all over print, kemudian macam-macam ya, keren banget kan. Coba kalau di Indonesia ya ada kayak gini kan, keren juga ya. Kemudian all produk mulai dari kaos ya, kaos, kemudian baju anak, topi ya, topi aja banyak banget kayak gini. Kemudian hoodie, aksesoris seperti patch, pin, bag, tote bag. Tinggal kita setting desainnya aja, patch ya, backpack ya, pokoknya nyenengke lah. Nah ini backpack tinggal desain kita taruh situ. Nah itu brand kita sendiri, bukan brand orang lain. Kemudian yang tag iPhone case ya, iPhone case dengan desain yang custom semau kita, seingin kita ya. Kemudian earphone, laptop case ya, earphone, laptop case, kemudian sepatu, kemudian kaos kaki ya, mousepad, laptop case, face mask. Kemudian home and living isinya adalah poster, frame poster, canvas print ya, holiday decor, blanket. Ada iklan ya. Nah ini kayak gini, home decor ya teman-teman, itu bisa custom pakai desain dan logo kita. Kemudian mug ya, tadi sempat kita omongin, dan mug itu bisa kita custom desainnya ya, custom desainnya. Ini kalau disiram air panas ya, disiram air panas itu baru muncul gambarnya. Nah itu gambarnya Donald Trump. Kemudian apron, towels, toys and games, apron ya untuk untuk masak ya, apron untuk masak. Ini ada 3 ya desain. Kemudian sejauh mata memandang ya, kalau aku lihat sejauh mata memandang, ini towels kayak gini ya. Di sana tadi ada towels, kemarin tuh ada towels, sejauh mata memandang. Jadi kita bisa unlimited ya prosesnya. Nah kesimpulannya, dengan menjual t-shirt di Etsy itu bukan soal siapa yang paling murah ya, tapi siapa yang paling paham soal market dibandingkan dengan market lokal yang penuh perang harga. Nah Etsy itu memberikan ruang bermain untuk niche, value, story, dan market global. Dengan desain yang tepat dan eksekusi yang konsisten, menjual t-shirt di Etsy itu bisa menjadi bisnis yang sehat dan berkelanjutan,
buat teman-teman yang sudah capek yang sudah capek dengan bersaing di market orange atau market lainnya ya, di marketplace lokal itu persaingannya sangat tinggi karena kita di sana perang harga. Nah, semoga video ini menjadi pemantik semangat buat teman-teman untuk going global. Ternyata lebih mudah daripada di lokal market karena kita tidak perlu print, tidak perlu ngirim, tidak perlu apapun, kita tinggal membayar dan mereka mengerjakan sisanya dan kita fokus ke marketing and design. Semoga video ini menjadi awal yang bagus buat teman-teman mulai masuk ke global market dengan mulai menjual t-shirt, kemudian bisa membangun bisnis t-shirt di market global dan itu membanggakan karena kita membawa dolar ke Indonesia. Nah, insya Allah jika ada umur kita akan belajar bagaimana membuat produk menjual produk digital ke Etsy dan itu sangat besar sekali peluang marketnya. Nah, semoga video kali ini menginspirasi buat teman-teman dan memantapkan langkahnya untuk masuk ke global market. Bismillah, kita akan bantu teman-teman untuk edukasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru lainnya sehingga teman-teman bisa belajar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih akurat untuk masuk ke global market dan menghasilkan devisa buat negara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.